la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal massi. Orang-orang yang makan harta riba itu nanti di akhirat nggak bisa bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu lovers dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya insya Allah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan kemudahan dalam menjalankan segala urusannya baik dunia maupun di akhirat. Amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru saya Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah kita ngaji lagi pemirsa ya. Ini hal yang perlu kita syukuri Pak Ustadz. Bagaimana supaya hidup kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala? Salah satunya adalah ketika mencari rezeki itu harus yang halal, betul Pak Ustadz ya? Iya. Tema kita pagi hari ini bahaya harta yang haram nih, harta-harta yang didapat dari mengambil hak orang lain, termasuk harta yang haram juga Pak Ustadz. Iya. Korupsi itu yang paling melekat sekali di negara kita ini. Silakan tausiahnya Pak Ustadz, bahaya harta yang haram. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala dan hidayah oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Tema kita adalah bahaya harta yang haram. Memang sudah banyak sekali kita mendengar bahwasanya sesuatu yang bukan milik kita, kita ambil itu diharamkan oleh Allah Ta'ala dan itu menjadi dosa. Tapi itu biasanya hanya menjadi retorika kita aja. Tapi kita tidak berpikir bagaimana nanti di akhirat, kan tidak tahu ya. Karena belum ada yang masuk akhirat, khususnya yang neraka itu gimana sih? Kalau surga itu kan hampir setiap pengajian kita itu pasti masuk surga. Ya. Tapi gimana sih di neraka? Nah, salah satunya adalah memakan makanan yang haram, ya, termasuk ini ada harta yang haram. Kita itu sebenarnya sadar, banyak orang yang sadar, yang bukan haknya itu diambil, dipakai untuk memperkaya diri itu banyak sekali, sangat-sangat banyak sekali. Kalau umpamanya cerita tentang korupsi kan kelihatan yang baru-baru ini aja. Oh, ada yang korupsi, ada yang ini umpamanya. Ya, itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan banyak banget. Seumpamanya saya seorang insinyur nih, saya kan insinyur juga nih. Kemudian saya disuruh untuk bangun gedung atau bangun jalan. Lah kan saya ahli hitung kan, ya bisa menghitung lah ya. Suatu ketika, bukan suatu ketika, suatu kesempatan tertentu dan banyak di kesempatan tertentu itu kalau namanya proyek itu udah bancaan rata-rata biasanya seperti itu. Walaupun tidak semuanya ya, tapi karena bisa menghitung itu rencananya itu berapa, speknya itu bagaimana, kemudian kalau sudah mulai dijalankan ya sudah, itu nanti bisa dikurangi. Apanya? Banyak gedung itu dari mulai susunan itunya ada udah ketahuan dari kolom, balok dan sebagainya, apalagi lantai 5 ke atas itu makanan empuk bagi rayap-rayap dunia itu ya. Dan itu biasanya suka. Dan lucunya ini kalau yang muslim nih, sholatnya itu dikuatin agar proyek itu bisa berhasil. Sholatnya sendiri udah bukan lillahi ta'ala. Yang kedua itu dia merencanakan untuk mengambil ini, saya ambil semennya sekian, saya kurangi yang dulunya split, kasih split yang hancur-hancuran atau jadi kerikil, itu harganya beda, itu sudah berapa jumlahnya itu. Kemudian yang tulangannya, itu sebenarnya hal-hal yang sudah biasa dikerjakan oleh mereka yang ada di lapangan. Belum nanti atasannya itu bilang, saya butuh uang sekian, itu yang di bawah itu menghitung. Itulah yang namanya kalau orang tersebut dengan gaji sekian kemudian dia bisa punya rumah yang bagus itu. Disitulah orang tersebut sebenarnya makan makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Siapapun orangnya. Dan dia tidak sadar kekayaan di dunianya dia itu diambil hanya untuk kesenangan dunia aja. Dan disinilah dia seseorang tersebut tidak sadar bahwa dia memberikan makanan-makanan yang haram untuk istri dan anak-anaknya. Dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Makanan itu sudah jadi daging, sudah jadi darah. Dan dipergunakan untuk melakukan aktivitas ibadah. Bisa aja sama Allah Ta'ala tidak diterima. Itu harus kita pikirkan. Nah, bagaimana nanti di akhirat? Sama.
Di akhirat itu nanti udah diceritakan bahwa nanti itu harta tersebut akan dijadikan cairan yang panas yang dipergunakan untuk menyiram tubuhnya orang tersebut. Dan itulah salah satunya. Saya tidak menakut-nakutin. Tetapi kalau banyak saudara-saudara saya menceritakan bahwa sakit itu awalnya dari akhlak. Dan tidak banyak yang tahu bahwa akhlak itulah yang kalau jelek dia akan muncul penyakit karena dari dasar itu. Dan bagaimanapun juga insya Allah itu sudah penelitian saya sudah sangat akurasinya hampir 100% tentang akhlak. Nah kalau harta haram saya yakin di dalam Quran sudah dijelaskan bahwa besok berarti di akhirat itu akan dibuktikan oleh Allah Ta'ala. Persoalannya adalah pada saat kita itu mencari harta haram untuk senang-senang, untuk hidup di dunia. Karena apa? Pada waktu dia bekerja bukan karena Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia itu sholat hanya untuk keberhasilan jabatannya. Semakin jabatannya tinggi, semakin dia akan memakan harta haram. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagi saya juga, bagi semuanya. Jadi harta haram tidak hanya yang terlihat di TV, hanya itu korupsi enggak. Semuanya banyak. Pedagang-pedagang yang ini ambil pengasihan, minta pengasihan, minta penglaris. Ya. Itu sama. Itu juga diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena yang kerja itu jin. Tahu nggak? Yang kerja itu jin. Karena kita sudah sadar bahwa Allah yang mengatur rezeki. Berarti kalau kita memaksa agar jualan kita itu laris, berarti kita memakai jin. Baik, Bos. Nauzubillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagaimana kita itu besok nanti di akhirat. Bagi yang suka melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kita lebih sujud pada Allah Ta'ala dan kembali di jalan Allah. Amin. Wallahu a'lam. Insyaallah. Selanjutnya akan berikan tausiah seputar tema kita bahaya harta yang haram. Kita persilakan Ustadz Syamani. Silakan Ustadz. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, tema kita kali ini bahaya harta yang haram. Harta yang haram, sesuatu yang haram itu ada sesuatu haram karena zatnya. Misalkan makanan itu bangkai, darah dan sebagainya. Tetapi ada juga sesuatu yang haram itu karena perolehannya. Wah, ini luar biasa kalau karena perolehannya. Tadi misalkan kita contohkan di dalam Al-Quran itu ada yang diperoleh dari korupsi, ada diperoleh dari mencuri, ada yang diperoleh dari riba. Nah, sekarang yang lagi ngetren ini kan korupsi dan riba. Bagaimana bahaya orang yang memperoleh harta haram dari riba? Al-Quran mengatakan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal massi. Orang-orang yang makan harta riba itu nanti di akhirat nggak bisa bangun kecuali seperti bangunnya orang-orang yang kesurupan. Loh coba, jadi di akhirat itu nanti ada kesurupan juga ini Ustaz. Kalau kesurupannya di dunia ada Ustaz Danu, ada Mas Bobi. Kalau kesurupannya di akhirat, siapa ini yang mau menangani? Mas Bobinya juga nggak tahu udah di mana. Kita sudah tidak tahu. Nah, ini salah satu bahaya pendapatan yang haram dari riba, besok bangun di akhirat seperti orang kesurupan. Yang tidak bisa lagi dibawa ke siraman kolbu karena sudah di akhirat. Ya. Kejut-kejut aja diri. Iya. Apalagi nanti kalau dimakan oleh anak-anaknya coba. Karena harta yang dimakan itu kan akan masuk, akan menjadi apa? Darah masuk ke seluruh komponen tubuh. Kita itu kadang-kadang salut ya dengan orang-orang kampung. Orang yang penghasilannya sedikit. Orang kecil apa adanya, tapi bisa mencetak anaknya menjadi orang besar. Sekarang kebalikan, orang-orang besar yang jadi pejabat justru mencetak anak-anak yang bermasalah besar. Nah ini bedanya di situ. Kenapa? Bisa jadi karena yang dimakan ini adalah hasil barang-barang haram, hasil korupsi,
hasil mencuri, hasil apapun. Kita makan sesuatu, Mas, hasil mencuri. Kemudian kita makan, jadi daging, masuk ke otak. Saya yakin karena yang dimakan ini hasil curian, maka otak ini setiap hari akan berpikir mau mencuri apa lagi. Ya karena sumbernya dari situ. Sumbernya haram ya, jadi curian. Yang dimakan hasil korupsi, jadi darah, masuk ke otak. Otak akan berpikir mau korupsi apa lagi ini. Makanya orang-orang besar dengan orang kecil itu beda. Kalau orang kecil itu mikirnya besok mau makan apa. Tapi kalau orang besar, besok mau makan siapa? Siapa ini yang harus saya ambil hartanya? Yang harus saya korupsi bagian yang mana? Nah, padahal kita semua tahu, yang jelas ketika harta itu haram, kita makan, masuk ke tubuh, dia akan masuk ke seluruh tubuh, sampai ke otak, maka otaknya akan selalu berpikir yang haram-haram. Ini baru di dunia. Apalagi nanti saya katakan seperti tadi, di akhirat sampai ada yang kayak orang kesurupan. Dan bahkan kalau memang tidak bertaubat, maka jelas akan mengantarkan orang ini menjadi ashabun nar, penghuni neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga ini bermanfaat. Amin. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz Samani. Terima kasih atas tausiahnya. Yang miris adalah seperti yang Pak Ustadz Anu tadi bilang, ketika seseorang itu ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, proyek misalkan atau harta, kemudian sholatnya untuk mendapatkan itu, kemudian dipuasain lagi, habis dapat korupsi lagi. Itu bahasa game online-nya double kill ya. Repot banget tuh. Hati-hati nih yang belum pernah kesurupan, jangan seneng dulu, barangkali di akhirat nanti kesurupan dengan harta yang haram tadi. Waspadalah ya. Selanjutnya pemirsa, selain satu ini kita akan kehadiran bintang tamu yang unik nih. Ini kembaran saya sebetulnya Pak Ustadz, tapi cuma namanya aja yang mirip ya. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana. Di Siraman Kolbu, sejukan hati.